ketiga soal dana. Tentu saja kita akan transparan dan jalan kita adalah bagaimana mendorong pemberantasan korupsi, gitu ya, penegakan hukum. Jadi tidak mungkin kita mulai dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, sebetulnya kalau saya boleh katakan teman-teman sekalian, sumber dana kita terbesar dari mana? Bukan dari para penyumbang kepada capres, bukan, atau cawapres, tapi dari relawan yang sekarang ini bekerja luar biasa. Coba. Suara saya kedengeran, suara Pak Sudirman kedengeran ya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini pertama kali kita di sini, kita dengarkan nanti dari Pak Dirman, Gus Mahasin, dan Mas Arfi. Kira-kira rencana ke depan hari ini dan ke depannya seperti apa? Without further ado, Pak Sudirman silahkan diupdate kami semua. Baik, terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Anda lihat di posko baru kita, sekretariat baru kita di Jalan Diponegoro sedang terus bebenah bagian dari improvement. Dan sebetulnya kita punya sejumlah tempat kegiatan yang selama ini berjalan. Anda tahu di Brawijaya berjalan, di berbagai tempat juga berjalan. Hari ini saya ingin menjelaskan setelah timnas dibentuk apa yang sedang dikerjakan. Teman-teman sekalian, seperti kita tahu pada hari Senin ya, Pak Anies dan Pak Muhaimin telah mengumumkan susunan timnas, disebutnya timnas Amin, yang disimbolkan dalam bentuk kesebelasan sepak bola, disertai dengan beberapa pemain yang mensupportnya. Yang diumumkan Pak Anies pada hari Senin tadi adalah baru merupakan core ya, dan belum mencerminkan seluruh struktur tim yang akan menjadi tim resmi. Nah, Pak Anies juga mengatakan bahwa sebetulnya selama ini banyak sekali elemen yang sudah bekerja, baik 3 partai pendukung, begitupun ada 2 partai yang belakangan masuk, partai baru, dan juga elemen non partai, elemen keumatan, elemen santri, elemen buruh, elemen relawan politik, elemen petugas kesehatan, guru, para kiai, para nyai, perempuan, dan sebagainya, termasuk teman-teman milenial, teman-teman usaha kecil, dan sebagainya. Itu semua merupakan andalan kita di lapangan. Karena itu kita mengibaratkan bukan sebagai piramida seperti biasanya, piramida terbalik, di mana yang paling utama adalah para penggerak di lapangan yang sekarang ini terus bekerja. Dan kami yang diumumkan pada Senin adalah sebagai supporting yang ada di paling belakang. Kira-kira begitu cara filosofi kita melihat tim kerja. Karena itu tim kerjanya, tim pemenangan ini akan sangat besar, akan sangat luas. Karena kita ingin menghormati, mengapresiasi seluruh elemen yang selama ini bekerja. Dan seperti dikatakan tadi, kemarin kita sampaikan itu karena memang ada keharusan dari KPU, tetapi sekarang kita sedang menyusun tim lengkap yang mungkin jumlahnya mungkin sebelum akhir pekan, insya Allah di Sabtu atau Minggu akan kita umumkan kepada masyarakat. Sekarang ini kita sedang memastikan, menghubungi tokoh-tokoh, memastikan kembali kesediaan beliau karena sejumlah tokoh senior akan masuk dalam apakah namanya tim penasehat, tim pengarah, kemudian juga ada dewan pakar. Tentu saja dewan pembina adalah isinya elemen pimpinan tertinggi partai politik, dewan pengarah adalah gabungan keduanya. Kemudian nanti ada dewan pakar yang isinya adalah para ahli, para profesor, para praktisi yang selama ini sudah berkontribusi dalam menyusun visi misi yang sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat. Nanti di dalam jajaran tim dewan penasehat banyak sekali tokoh-tokoh berpengaruh dari ulama, dari ex-militer, dari tokoh nasional, dari berbagai bidang, itu juga akan berjajar di sana. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan diumumkan. Begitupun di bawah, setelah para co-captain itu diumumkan, ini yang sebelah salah satu co-captain yang menggawangi keumatan atau kelompok agama.
nanti para Pokepten akan dilengkapi dengan kedeputian. Ya, kedeputian itu adalah istilahnya tim kerjanya. Nah, Pokepten ini yang mengarahkan dari pekerjaan para deputi-deputi dan bawahnya. Itu kurang lebih, dan kami terus ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada seluruhnya yang terus bergerak tanpa henti, tidak ada kendornya gitu. Dan insya Allah pada waktunya teman-teman itu akan dijajarkan dalam tim nasional yang akan diumumkan dalam waktu tidak lama lagi. Nah, mohon Gus Masin sebagai salah satu dari co-captain untuk menyampaikan sedikit penjelasan. Silakan Gus Masin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dirman Said telah menyampaikan beberapa hal pada siang hari ini. Tentu yang dipasrahkan ke saya tentang keumatan, saya berharap seluruh komponen relawan, para kiai, para ulama, Jaringan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas Islam lain dan tokoh-tokoh agama yang lain untuk terus melakukan kerja di lapangan dalam rangka pemenangan amin untuk pemilu Pilpres 2024. Juga saya cukup pokoknya terus bekerja karena ini semua timnas ini mau dilengkapi sambil menunggu nanti akan diumumkan pada saat depan ya. Waktunya saya ke sini Pak Firman. Itu aja cukup Mas. Insya Allah sebelum akhir pekan atau sebelum hari Minggu kita akan mengumumkan itu. Kami mendapat satu support dari para tokoh agama, baik itu ini teman-teman milenial perlu dengan energi positif karena Pokepten yang kemarin sudah diumumkan komposisinya sangat bervariatif dan mewakili dari semua aspek, terutama juga dari Mas Leon, dan itu sangat positif dari anak muda. Kemarin juga teman-teman dari tim anak muda sudah berbincang dengan Mas Leon untuk diskusi merancang gerakan ke depan. Tapi strukturnya nanti kembali akan disampaikan selanjutnya. Tapi yang pasti optimismenya terus bertumbuh dan gerakannya akan terus bergulir lebih baik dari kita. Terima kasih. Terakhir, sejumlah Purnawirawan Partai akan juga bersama kita. Mereka akan duduk di baik di tim mengarah maupun tim penasehat dan juga Dewan Pakar. Begitupun 1-2 deputi akan datang juga dari kalangan Purnawirawan TNI dan seluruh angkatan. Baik, demikian penjelasan kita hari ini. Sekarang sedang berlangsung rapat timnas di Jalan Situbondo. Mereka terus mematangkan, fine tuning seluruh rencana bagaimana mempercepat gerakan ke lapangan, terutama setelah hari kampanye dibuka, yaitu pada tanggal 28 November. Nah, sekarang menuju 28 kita sedang menata rencana untuk mempercepat. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, nama. Siang Pak Dirman, saya Santi Dewi dari Genkas. Ada 3 pertanyaan, mohon maaf Pak kalau boleh ya. Yang pertama, soal apakah nama seperti Pak Yusuf Kala dan Pak Sudioso itu juga ikut bergabung ke dalam timnas pemenangan amin. Kemudian yang kedua, Pak Dirman, ini kan penyusunannya baru dilakukan secara resmi setelah penetapan nomor. Alasannya Mas Anies mengatakan memang menunggu begitu, tapi apakah sebenarnya karena dari internal ada hambatan gitu ya untuk mendekati para tokoh ini, karena yang kami dengar ada begitu banyak penolakan karena ketakutan gitu bergabung dengan timnas amin. Kemudian yang ketiga, Pak Dirman, ini kan karena mendekati hari kampanye, tentu yang akan disorot adalah salah satunya mengenai pendanaan dana kampanyenya, sumbernya dari mana. Nah, tokoh-tokoh. Kalau saya boleh rumus dalam satu kalimat, memang kita lebih menantang dalam mengundang tokoh-tokoh. Jadi meskipun beliau mengatakan kita bekerja all out, tapi tolong ya jangan masuk dalam tim resmi. Dan itu jumlahnya banyak. Bagi kami itu adalah tabungan, tenaga tabungan. Jadi akan banyak tokoh-tokoh yang sebetulnya bekerja di balik layar, tapi kemudian tidak bersedia digantungkan namanya dalam tim nasional. Nah, yang ketiga soal dana. Tentu saja kita akan transparan dan jalan kita adalah bagaimana mendorong pemberantasan korupsi, gitu ya, penegakan hukum. Jadi tidak mungkin kita mulai dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, sebetulnya kalau saya boleh katakan teman-teman sekalian, sumber dana kita terbesar dari mana? Bukan dari para penyumbang kepada capres, bukan, atau cawapres.
Tapi dari relawan yang sekarang ini bekerja luar biasa. Coba Anda lihat, baju-baju mereka, kaos mereka, rompi mereka, topi mereka itu dibikin sendiri tuh. Warna-warni luar biasa. Itu kalau dijumlahkan berapa nilainya? Ini andalan utama kita adalah karena ini gerakan rakyat, maka masyarakat yang akan mendanai gerakan ini. Seperti ibaratnya perang gerilya gitu ya. Gerilya itu kan tidak ada markas besar, adanya masyarakat yang iuran makanan, iuran logistik, itu yang sedang terjadi. Dan kami sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih, rasa syukur bahwa itu semua terus berjalan.